Baik. Oke, alhamdulillah baik semua. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ketua kelas Mas Wisnu boleh minta tolong untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, coba dicek dulu sekeliling apakah ada sampah yang berserakan atau tempat duduk yang belum rapi, bisa dirapikan terlebih dahulu ya. Ada nggak? Sudah. Bersih ya? Bersih. Good job semuanya. Oke, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu ya. Nanti ketika Ibu panggil nama kalian, kalian bisa angkat tangan kemudian bilang hadir gitu. Oke? Ibu. Oke. Yang pertama Wilda. Zakia. Oke, sekarang Ibu ingin tahu nih tentang perasaan kalian pada pagi hari ini. Jadi di sini ada beberapa emoji tentang perasaan. Nah, nanti kalian akan maju dan pilih emoji yang sesuai dengan perasaan kalian pada pagi hari ini. Sudah siap semuanya? Iya, Bu. Oke, yang pertama Syifa silahkan. Oke, sebelum Ibu lanjut ke materi yang baru, Ibu ingin mengulas terlebih dahulu nih mengenai materi yang sebelumnya, yaitu tentang sistem pernafasan. Ada yang masih ingat nggak organ pernafasan apa saja? Hidung. Hidung, terus trakea, bronkus, bronkiolus, kemudian paru-paru. Di dalam paru-paru ada apa? Alveolus. Oke, pintar-pintar semua ya. Oke. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi yang baru, Ibu ingin tanya nih ke kalian. Menurut kalian, dari mana sih sel tubuh itu mendapatkan asupan makanan? Dan juga siapa ya yang mengedarkannya? Iya, betul sekali, darah. Jadi, darah itu adalah salah satu komponen sistem peredaran darah yang sangat penting bagi tubuh kita. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah ketika kalian sudah mempelajari tentang sistem peredaran darah, diharapkan kalian mampu menjelaskan struktur dan fungsi organ-organ penyusun sistem peredaran darah, seperti jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Nah, yang kedua, diharapkan kalian mampu membedakan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar berdasarkan alur dan juga fungsinya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, diharapkan kalian mampu untuk membuat proyek alat peraga 3D untuk memvisualisasikan komponen sistem peredaran darah. Nah, agar kalian lebih semangat pada pembelajaran pada pagi hari ini, di sini Ibu ada ice breaking. Yuk semuanya kita berdiri, kemudian ambil posisi masing-masing ya. Baik, Bu. Oke. Kita sudah selesai melakukan ice breaking nih. Coba gimana sih rasanya? Seru, Bu. Seru, capek ya. Lagi. Oke, besok lagi deg-degan. Nah, menurut kalian di sebelah mana yang deg-degan? Di sini, di rongga dada sebelah kiri. Iya, oke. Coba dirasain dulu. Deg-degan? Iya. Nah, menurut kalian apa sih yang bikin itu deg-degan? Jantung. Oke, bener banget jantung. Nah, jadi organ jantung ini adalah organ vital yang sangat penting dalam sistem peredaran darah. Nah, itu juga yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, untuk mempelajari lebih dalam tentang materi sistem peredaran darah, di sini Ibu akan mengajak kalian nih untuk berdiskusi. Nah, nanti Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok menggunakan aplikasi Wheel of Names. Sudah siap semuanya? Iya, Bu. Oke, kita lihat ya di sini kelompok 1 kita punya siapa? Ibu putar ya. Nah, kelompok 1 ada Imak. Oke, tepuk tangan. Sudah terbagi menjadi 3 kelompok semua ya. Sudah, Ibu. Oke, nah di sini Ibu punya ikat kepala nih sebagai identitas. Nah, jadi nanti kelompok 1 itu adalah kelompok jantung. Siapa kelompok 1 tadi? Saya. Oke, silahkan dipakai ya. Oke, kelompok 2 itu kelompok pembuluh darah. Siapa kelompok 2? Oke, silahkan dipakai ya. Ya. Oke, kelompok 3 berarti yang ini ya? Oke, kelompok 3 yaitu kelompok darah. Silahkan dipakai. Terima kasih. Ya. Nah, di sini Ibu punya LKPD nih. LKPD ini sebagai panduan kalian untuk berdiskusi. Nah, LKPD ini di dalamnya ada petunjuk
untuk kalian merancang alat peraga 3 dimensi komponen peredaran darah. Nah, nanti untuk bahan-bahannya kalian bisa menggunakan bahan sederhana seperti styrofoam, kardus, plastik, clay, dan lain sebagainya. Untuk waktu pengerjaannya, Ibu beri waktu 1 minggu cukup ya? Cukup, Bu. Oke anak-anak, kemarin kan kalian sudah merancang dan juga membuat alat peraga 3 dimensi. Gimana? Sekarang udah ada di bawah semua? Sudah, Ibu. Oke, coba Ibu cek satu-satu ya. Ini kelompok 1 bikin apa? Kami membuat replika jantung. organ jantung, Bu. Seperti yang sudah kita rencanakan di pertemuan sebelumnya, hari ini kalian akan mempresentasikan dari hasil proyek yang kalian buat. Sudah siap semuanya? Siap, Ibu. Baik. Yang maju pertama adalah kelompok jantung. Beri tepuk tangan untuk kelompok jantung. Halo semua, perkenankanlah kami berdua kelompok jantung, kelompok jantung. Bagian dalam organ jantung kita. Jadi di organ jantung kita itu terbagi atas 4 bagian. Yang pertama ada atrium kanan, kemudian atrium kiri. Darah ke sana, darah ke sini. La 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 la. Baik teman-teman, kami dari kelompok darah membuat augmented reality berupa organ jantung. Ini tampak jantung yang bagian dalam ya teman-teman. Jadi di sini itu ada serambi kiri yang berfungsi menerima darah bersih dari paru-paru. Jantung kita berdetak, darah mengalir cepat. Jantung kita berdetak, darah mengalir cepat. Baik, kami dari kelompok peredaran darah manusia akan menjelaskan 2 tipe peredaran darah manusia, yaitu ada tipe peredaran besar dan juga kecil. Dilihat baik-baik, untuk yang daerah kecil ke sini dan menuju paru-paru dan kembali lagi mendapatkan oksigen, kembali lagi ke jantung. Anak-anak, tadi kan kalian sudah mempresentasikan hasil proyek kalian tentang alat peraga 3 dimensi sistem peredaran darah. Nah, sekarang kita review lagi ya. Tadi komponen sistem peredaran darah ada berapa? 3. Apa saja? Jantung, pembuluh darah. Oke, benar sekali. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ini ada jantung. Jantung itu adalah organ yang penting dalam sistem peredaran darah. Jadi kalian bisa ibaratkan jantung itu seperti pompa air yang ada di rumah. Pompa air itu kan mengalirkan air ke kamar mandi, ke wastafel, ke keran depan, seperti itu kan. Nah, sama halnya dengan jantung. Tapi kalau jantung itu kita ibaratkan sebagai pompanya, yang mana dia memompa darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Sedangkan selang atau pipanya itu kita ibaratkan sebagai pembuluh darah, dan air itu sebagai darahnya. Kita akan melihat anatomi jantung. Jadi bentuk jantung kita itu kurang lebih seperti ini. Nah, di jantung itu memiliki 4 ruang, yang bagian atas dan juga bagian bawah. Yang bagian atas itu namanya serambi, dan yang bagian bawah itu namanya bilik. Penjelasan Ibu tadi, di sini Ibu memiliki augmented reality atau AR. Nah, bisa dilihat kan di sini di antara serambi dan juga bilik ini ada katup yang memisahkan. Nah, jadi anak-anak ketika bilik itu bekerja atau memompa darah, bilik itu akan memberikan tekanan dan mengempis seperti ini. Nah, kemudian darah yang dipompa itu kan akan diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, ketika jantung menerima darah lagi, dia akan mengembang. Nah, itu akan bergantian terus seperti itu, sehingga itu memunculkan atau membuat irama atau denyutan jantung di dada di sebelah kiri kalian. Anak-anak, peredaran darah itu dibagi menjadi 2, ada peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil. Nah, untuk memudahkan pemahaman kalian, di sini Ibu punya 1 tayangan video. Kita simak bersama-sama ya. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Nah, sudah paham sama penjelasan Ibu tadi? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah paham, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan praktikum sederhana untuk membuktikan apakah ada faktor yang mempengaruhi intensitas denyut nadi kita. Nah, di sini Ibu punya LKPD lagi nih, LKPD yang kedua. Ini untuk panduan kalian melaksanakan praktikum sederhana tadi. Di sini ada 2 kegiatan. Yang pertama dari posisi. Nanti ada duduk,
berdiri, dan juga berbaring. Kemudian kalian ukur untuk mengetahui intensitas denyut nadi kalian. Tadi kan kalian sudah melakukan praktikum sederhana dengan berbagai macam aktivitas. Nah, gimana nih? Apakah ada perbedaan hasil dari aktivitas satu dan yang lainnya? Ada. Kegiatan atau aktivitas apa yang paling mempengaruhi intensitas denyut nadi kalian? Berlari. Berlari. Oke, berarti itu membuktikan bahwa posisi kemudian beraktivitas itu mempengaruhi intensitas denyut nadi kita. Untuk mengetahui pemahaman kalian pada materi pagi hari ini, di sini Ibu punya game dari aplikasi ZQuiz yang ada di dalam barcode ini. Nanti kalian akan scan barcode ini, kemudian di dalamnya itu ada 10 soal yang mana harus kalian kerjakan secara berkelompok. Kelompoknya masih sesuai kelompok yang tadi ya. Nah, terus nanti itu ada pemenangnya juga, jadi kalian harus berlomba cepet-cepetan dan juga harus menjawab paling benernya tuh banyak gitu, agar kalian bisa menjadi juara 1. Kemudian untuk batas waktunya, Ibu beri batas waktu 5 menit. Sudah paham semua anak-anak? Sudah, Ibu. Baik, silahkan di-scan ya. Baik, Ibu. Oke, sudah selesai semua ya kerjakannya? Sudah, Ibu. Nah, sekarang kita lihat nih siapa pemenangnya. Nah, jadi pemenangnya adalah kelompok 3. Selamat ya, kalian sudah memenangkan gamenya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini kan kalian sudah melakukan asesmen kelompok dengan ZQuiz. Nah, sekarang Ibu ingin mengetahui kemampuan kalian secara individu. Di sini Ibu menggunakan aplikasi WordWall. Bisa di-scan ya anak-anak? Nah, tadi kan kita sudah mempelajari nih tentang sistem peredaran darah. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama ya. Tadi komponen peredaran darah ada apa saja? Jantung, darah, pembuluh darah. Oke. Nah, tadi ruang di jantung itu ada berapa? Ada. Apa saja? Serambi kiri, serambi kanan, kiri, sama pilih kanan. Oke, benar sekali. Nah, mengetahui perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, di sini Ibu punya barcode dari aplikasi Mentimeter. Nanti kalian bisa scan, kemudian kalian bisa isikan di sini mengenai perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Bisa dipahami semua? Bisa, Ibu. Oke, silahkan di-scan. Ini ya, respon kalian sudah sangat baik dan juga bisa dilihat kan sudah sangat memahami dari materi sistem peredaran darah tadi. Keren sekali, beri applause untuk kalian. Nah, untuk pertemuan selanjutnya di minggu depan kita akan mempelajari tentang gangguan dan juga kelainan dari sistem peredaran darah. Nah, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, pembelajaran pada pagi hari ini Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.